Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang hamba Allah yang kerjaannya itu mencuri. Sudah 40 tahun dia hidup itu hanya untuk mencuri. Suatu hari dia melihat Nabi Musa alaihissalam sedang berjalan, lalu terlintas di hatinya untuk berjalan bersama dengan Nabi. Katanya dalam hatinya, ia berkata, kalau aku dapat berjalan bersama Nabi Musa, mudah-mudahan ada juga berkahnya buat aku. Jadi biar dia ketularan berkahnya, seperti itu maksudnya. Tetapi setelah difikirkan lagi, ia langsung mengurungkan niatnya. Ia berkata pada dirinya, aku ini pencuri. Mana mungkin aku layak? Mana mungkin seorang pencuri seperti aku ini layak berjalan bersama dengan seorang nabi? Tidak lama kemudian, dari kejauhan ia melihat seorang yang alim memakai jubah. Ya, pokoknya orang itu alim lah. Itu dia berjalan di belakang Nabi Musa. Jadi si orang alim ini berjalan mengikuti Nabi Musa dari belakang. Si alim ini adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Ya istiqomah dalam beribadah selama 40 tahun. Dan tentunya orang-orang pun sudah mengenali dia. Saking giatnya dia beribadah. Si pencuri yang melihat si alim itu berkata dalam hatinya, wah, kayaknya kalau aku berjalan dengan si alim ini akan ada berkahnya buatku. Karena ia tadi merasa minder berjalan dengan Nabi ketika ia melihat ada seorang alim, sepertinya ia masih tidak malu jika ia berjalan dengan si alim. Kemudian si pencuri ini menghampirilah si alim dan meminta izin agar ia bisa berjalan beriringan dengan si alim. Kemudian ketika si alim ini menyadari ada seorang pencuri yang mendekatinya, si alim ini langsung takut. Ia terkejut. Dalam hatinya ia berkata, celakalah aku. Kalau pencuri ini berjalan bersamaku, aku takut nanti ia merusak segala kebaikan dan amalanku selama ini. Kemudian si alim ini karena ketakutan, ia berjalan makin cepat. Ia terus berjalan sehingga si pencuri ini pun tadi ketinggalan kan di belakang, tidak bisa mengikutinya si alim. Nah, si pencuri ini pun ketika melihat si alim ini menjauh, ia mengejar si alim. Akhirnya mereka kejar-kejaran tuh, mereka berdua kejar-kejaran hingga sampai mendekati, mereka berada di sisi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pun langsung berpaling melihat ke kedua orang ini. Nabi Musa alaihissalam berkata, aku baru saja mendapatkan wahyu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memberitahuku untuk menyampaikan kepada kamu berdua bahwa segala amalan baik dan amalan buruk yang kalian lakukan itu telah dimusnahkan atau telah dihilangkan atau telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkejutlah si alim dan si pencuri itu tadi. Si pencuri ini berbahagia karena segala dosanya mencuri selama 40 tahun telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan si alim ini merasa sedih karena segala amalan dan ibadahnya selama 40 tahun ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Jadi ternyata si pencuri itu walaupun kerjaannya mencuri, tapi dia sendiri tidak suka akan perbuatannya. Ia itu mencuri karena terpaksa. Ia lahir di lingkungan yang miskin dan tanggung jawabnya itu banyak. Ia adalah tulang punggung keluarga. Masyarakat di sekitarnya itu sudah tidak ada empati. Mereka adalah orang-orang yang kaya tapi tidak mau membantu yang miskin. Jadi si pencuri ini ia mencuri dengan terpaksa untuk menyambung hidup, untuk bertahan hidup, agar keluarganya, kerabat-kerabatnya masih bisa hidup. Selama 40 tahun ia merintih meminta belas kasihan, ingin bertobat, tapi mau gimana lagi? Hanya dengan mencuri itulah ia bisa hidup. Tapi berbeda dengan si alim ini tadi ya. Si alim ini adalah orang yang emang rajin beribadah, tapi ia terlalu yakin dengan ibadahnya ini ia mampu
menyelamatkan dirinya sendiri. Ia yakin ibadahnya ini akan dapat membeli surga. Setiap kali dia beribadah, dia merasa dirinya itu bertambah baik. Setiap kali dia beribadah, dia merasa dirinya bertambah mulia. Selama 40 tahun dia itu mendidik hatinya supaya merasa lebih baik dan lebih mulia daripada orang-orang di sekitarnya. Jadi setiap kali dia beribadah, dia merasa lebih mulia daripada orang yang ibadahnya kurang dari dia. Sehingga ia merasa dirinya itu lebih layak untuk berjalan bersama orang-orang mulia seperti Nabi dibanding dengan orang-orang hina di sekitarnya. Maka dari itu, ibadahnya yang selama 40 tahun itu ditolak hanya karena niatnya. Maha suci Allah subhanallah. Allah sangat mengetahui segala isi dari hati manusia, yang tidak hanya melihat amalan itu secara dohir, secara jelas dari tangan, tapi ya Allah subhanahu wa ta'ala itu melihat amalan yang ada di dalam hati juga, yang bisa menilai hambanya secara adil, yang menguji manusia dengan kesusahan dan juga menguji manusia dengan kenikmatan, untuk mengetahui siapa saja di kalangan hamba-hambanya yang benar-benar berhati mulia. Dan yang bisa melakukan itu semua tentu saja hanya Allah subhanahu wa ta'ala.